Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halidah Hardianti dengan NIM 66612 akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait aplikasi e-government, yaitu aplikasi Haji Pintar. Aplikasi Haji Pintar adalah aplikasi resmi yang memudahkan jemaah haji dan umroh untuk informasi administratif dan juga pelaksanaan haji. Manfaat aplikasi Haji Pintar ini dapat dilihat dari 4 sisi. Yang pertama yaitu sisi keefektifan. Pemerintah telah berhasil untuk berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat, khususnya jamaah haji dengan aplikasi Haji Pintar ini. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses informasi administrasi dan juga melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua yaitu sisi keefisienan, di mana dengan adanya aplikasi tersebut, maka jamaah haji akan lebih merasa hemat, baik dari sisi tenaga, yaitu masyarakat tidak perlu lagi untuk datang ke Kanwil Kemenag untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan haji. Lalu ada hemat waktu, yaitu jemaah haji bebas untuk mencari tahu atau mengakses informasi terkait pelaksanaan haji. Mereka 24 jam tanpa harus menunggu pelayanan di Kanwil untuk melakukan pengecekan informasi tersebut. Selanjutnya hemat biaya, di mana jemaah haji tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi menuju Kanwil, karena hanya dengan satu genggaman jemaah haji dapat mencari informasi dan melakukan pengecekan terkait pelaksanaan hajinya. Yang ketiga yaitu dari sisi transparansi. Dengan adanya aplikasi Haji Pintar ini, maka antara pemerintah dan masyarakat, khususnya jamaah haji, akan saling terbuka dan mengetahui satu sama lain, seperti informasi jamaah haji, jadwal keberangkatan, estimasi keberangkatan, dan fitur-fitur lainnya yang akan melayani jamaah haji dalam melaksanakan perjalanannya. Dan yang keempat yaitu sisi akuntabel, yaitu ketika pandemi saat ini di mana mobilitas dan kerumunan dibatasi demi memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini, maka pemerintah Indonesia telah bertanggung jawab untuk mempermudah pelayanan terkait haji dan umroh dengan adanya Haji Pintar ini, di mana jamaah haji tetap akan mendapatkan informasi serta berita terkait pelaksanaan haji mereka. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam e-government. Tahapan yang pertama yaitu tahap informasi. Syarat tahap informasi yang baik ini ada 5 diantaranya. Yang pertama adanya FAQ atau Frequently Asking Question. Namun pada aplikasi Haji Pintar ini belum ada fitur Frequently Asking Question. Lalu yang kedua adanya English version. Namun pada aplikasi Haji Pintar ini juga belum adanya English version. Yang ketiga yaitu diupdate maksimal 2 minggu sekali. Informasi dan berita yang ada pada aplikasi Haji Pintar ini terakhir diupdate pada tanggal 7 Juli 2021, yang artinya sudah melebihi waktu 2 minggu informasi atau berita terkait haji yang ada pada aplikasi ini belum diupdate. Lalu yang keempat adanya hypertext atau hyperlink. Pada aplikasi ini terdapat hypertext atau hyperlink yang salah satunya bisa menghubungkan aplikasi dengan website kemenag.go.id dan YouTube Kemenag RI. Dan yang kelima adanya kontak person. Pada aplikasi Haji Pintar ini terdapat beberapa kontak person yang dapat menghubungkan langsung dengan sosial media terkait seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedua yaitu tahap komunikasi. Syarat komunikasi yang baik yaitu dibalas komunikasi kita maksimal 2 minggu ke depan. Komunikasi pada aplikasi ini menurut saya sudah baik karena responnya cepat, bahkan hanya 1 hari. Namun respon pada aplikasi Instagram belum saya dapatkan, dan aplikasi Facebook sudah saya dapatkan dengan hitungan jam. Tahap yang ketiga yaitu tahap transaksi. Transaksi yang baik itu syaratnya adanya pembayaran online. Namun, pada aplikasi Haji Pintar ini tidak memberikan pelayanan pada tahap transaksi, karena transaksi sudah dilakukan di awal ketika proses pendaftaran, yaitu ketika menyimpan tabungan awal di bank, penerima setoran ke rekening BPKH. Selanjutnya, informasi lainnya dapat diakses di aplikasi Haji Pintar ini, seperti informasi terkait pembinaan haji, jadwal keberangkatan, dan informasi lainnya. Digital divide adalah gap atau kesenjangan antara masyarakat yang dapat mengakses internet dan yang tidak dapat mengakses internet. Digital divide pada lokus aplikasi Haji Pintar ini diantaranya disebabkan karena adanya beberapa aspek, diantaranya
Satu, aspek sosial. Aspek sosial di sini penyebabnya adalah usia. Orang-orang yang mendaftar haji rata-rata merupakan orang tua atau masyarakat dengan rentang usia 40 ke atas atau bahkan ada yang sudah terbilang sepuh. Yang kedua yaitu aspek literasi. Aspek literasi hal ini juga menjadi faktor digital divide karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait aplikasi Haji Pintar ini, kurang membaca, kurang mendengar sehingga masyarakat ada yang belum mengetahui adanya aplikasi Haji Pintar ini. Yang ketiga yaitu aspek geografis dan infrastruktur. Masyarakat atau para jamaah yang ada di pedesaan atau daerah pedalaman biasanya tidak memiliki koneksi internet sehingga sulit untuk mengakses aplikasi ini karena masih belum meratanya pembangunan infrastruktur. Solusi untuk beberapa permasalahan digital divide ini diantaranya yang pertama, perlunya dilakukan program pengenalan dan penggunaan teknologi ini kepada para lansia. Program ini bisa datang dari pemerintah ataupun dari volunteer-volunteer lainnya. Yang kedua, perlu dilakukannya sosialisasi lebih matang lagi agar masyarakat mengetahui adanya aplikasi ini. Salah satunya ketika mendaftarkan diri untuk haji dan umroh, pihak-pihak terkait seperti pihak administrasi memberikan arahan untuk mendownload aplikasi Haji Pintar ini di seluruh daerah Indonesia, sehingga setiap masyarakat mendapatkan kesetaraan informasi. Apa yang didapatkan oleh masyarakat kota juga didapatkan oleh masyarakat desa. 5 permasalahan e-government di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama infrastruktur, terbatasnya hardware, software, dan jaringan. Yang kedua sumber daya manusia. Yang ketiga hukum dan peraturan pemerintah. Yang keempat budaya organisasi. Dan yang kelima komitmen pimpinan. Maka dari itu strategi yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai tahap metadata diantaranya yang pertama mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan literasi masyarakat. Dan yang keenam, yaitu melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.